Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina kulla ni'amih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin abdihi wa rasulih wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu fi dinih amma ba'd. Al-mukarramun, para ulama, para asatidz, segenap peserta pengajian manasik haji dan umroh Masjid Agung Jamek Malang maupun yang mengikuti lewat radio Madinah FM Masjid Agung Jamek Malang di mana saja berada. Alhamdulillah, pada pagi hari ini 1 Ramadan 1436 Hijriah, pengajian manasik haji Masjid Agung Jamek Malang dapat dilaksanakan kembali seperti tahun-tahun yang lalu. Dan tidak bosan-bosannya kami sampaikan, mungkin bagi Bapak Ibu yang belum tahu bahwa pengajian manasik haji ini khususnya yang sudah diasuh langsung oleh panjenengan pun Romo Kiai Haji Basori Muhammad Alwi dengan kitab yang sudah disediakan untuk kita bersama ini sudah berjalan di atas 25 tahun, lebih dari 1/4 abad. Dan kita dengar tadi suara beliau masih nyaring, padahal beliau sudah sepuh. Ini satu kesyukuran bagi kami, beliau masih diberi tawil umur. Mudah-mudahan ilmu beliau diberi manfaat dan kita juga dapat mengamalkannya. Amin ya mujibasa ini. Para jamaah yang langsung hadir di Masjid Agung Jamek Malang ini, peserta manasik, kami beritahukan syarat-syarat dan acara yang akan kita ikuti. Yang pertama yaitu mengenai syarat administrasi. Di sini tidak dipungut biaya, gratis. Cuma kami mohon satu, ibu besok mengisi formulir biodata, nama dan alamat, dan 2 lembar pas foto berwarna ukuran 4x6. Ini nantinya kami gunakan untuk piagam. Jadi untuk biodata ibu kami jangan piagam. Kemudian yang kedua, infak untuk buku manasik haji, ini yang dikarang langsung oleh beliau Romo Kiai Haji Basori Alwi, Rp30.000 itu. Kemudian pelaksanaan manasik haji ini diselenggarakan full 1 minggu, liburnya hari Jumat, dan kalau ada nuzulul Quran 1 kali itu aja. Adapun memakan waktu sampai 18 hari. Untuk panjenenganipun Romo Kiai Basori, kita ngaji manasik ini, beliau mendapatkan kesempatan 12 kali. Insya Allah biasanya beliau tuh 6 kalinya ini untuk khatam, ke-7, ke-8 tuh pendalaman lagi, diulang lagi dengan tanya jawabnya. Juga mengenai pertanyaan ini, yang ibu-ibu yang langsung hadir bisa bergantian, nanti bapak-bapak mic wireless, ibu-ibu juga langsung menanyakan yang berkaitan dengan pengajian. Adapun yang di rumah itu bisa kirim SMS. Hari ini masih belum kami siapkan nomornya, jadi mungkin besok baru bisa ber-SMS. Dan untuk SMS ini tidak mutlak, begitu kirim begitu juga kita jawab, lihat sikon yang jelas akan kita jawab. Nah, adapun bisa nanti operator bisa menyampaikan langsung, kalau waktunya habis mungkin besok atau dikumpulkan. Adapun yang sudah pernah ditanyakan mungkin tidak usah dijawab lagi. Satu, pemberi materi khususnya di bidang murni manasik hajinya, yaitu panjenenganipun Romo Kiai Haji Basori Alwi. Tadi 12 kali, 12 pertemuan. Nanti yang hari terakhir ke-13-nya itu penutupan. Untuk hari Sabtu yaitu
adab ziarah haji itu diasuh panjenenganipun Romo Kiai Haji Muhammad Baidowi Muslik 2 kali Sabtu. Hari Minggu atau Ahad itu kesehatan 2 kali. Besok Sabtu pertama, minggunya juga besok minggu pertama. Untuk minggu kesehatan diasuh oleh Bapak Dr. Haji Muhammad Subandi. Terakhir ada 1 Ahad problematika haji, ini nanti dari wanita insya Allah oleh Dr. Randa Hamidah, dosen dari UIN. Jadi ibu-ibu mungkin banyak itu. Kemudian saya kira tidak ada persyaratan dan perlu yang saya perjelas lagi. Saya kira cukup. Marilah kita ikuti. Mungkin ini masih pertama, mungkin dianggap masih belum buka. Kita ini biasanya kalau Ramadan belum buka itu rasanya belum ini, karena kita takut kalau tidak segar kita mulai ini nanti kita selesainya di 25 Ramadan. Maka inilah, marilah kita ikuti. Sekalipun kelihatannya kita yang datang masih sekian, tapi yang di radio ini kita Semalang Raya yang mengikuti. Semekaten mukadimah dari kami atas nama Ketua Takmir Masjid Agung Jamek dan dari segenap jajaran Pustakmir, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekhilafan dan menghaturkan terima kasih yang sebanyak-banyak dumateng Romo Kiai Haji Muhammad Basori Ali, mudah-mudahan ilmunipun yuntafa'u bi. Amin ya rabbal alamin. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Baiklah para jamaah Masjid Agung Jamek Malang dan para pendengar Radio Madinah FM, marilah kita ikuti bersama penyampaian materi manasik haji 2015 atau Ramadan 1436 Hijriah bersama Bapak Kiai Haji Muhammad Basori Alwi. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Para jamaah hadirin hadirat, jamaah calon-calon tamu Allah, Dulufur Rahman yang mulia, alhamdulillah saya panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa sampai dengan hari sekarang ini saya diberi kepercayaan dan kehormatan oleh Masjid Agung Jamek Malang untuk menyampaikan tentang manasik haji dan umrah yang sebagaimana tadi disampaikan kira-kira sudah kurang lebih 25 tahunnya, mulai dari pertama sampai sekarang. Lalu dulu saya fisiknya kuat, ya biasa ini jalan di sini. Sekarang ini sudah naik kursi roda karena alhamdulillah umurnya sudah 90 tahun ya, dan alhamdulillah saya masih ditakdirkan bisa menyampaikan ya ini manasik haji. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelumnya saya tanya, apa sudah memegang buku semua? Coba di
adik juga ada tayangan, cuma hurufnya mungkin tidak sedekat yang Bapak baca, insya Allah juga ada di sini. Dan kami beritahukan yang waktu dulu sama Yai untuk pendapat dari selain Imam Syafi'i itu disertakan juga dari 3 mazhab yang di warna merah. Kalau sekarang di buku ini di bingkai kotak, itu istilahnya pendapat dari selain mazhab Syafi'i dalam kitab ini. Cuma sekarang warna hitam tapi di bingkai kotak, itu aja. Sudah kagum sudah menyiapkan, sudah nyemak kitab, saged dipun lanjutaken. Oh iya. Sudah. Para bapak dan ibu, perlu saya beritahukan bahwa orang haji itu dan umrah prakteknya di sana tidak dapat mengikuti satu mazhab. Mazhab kita di Indonesia ini, mazhab ibadah, ya sholat, zakat, puasa dan sebagainya itu mazhab Syafi'i. Lah haji juga ada mazhab Syafi'i, tapi nanti banyak kesulitan. Oleh karena itu di dalam manasik ini selain mazhab Syafi'i, yaitu ditambah dengan mazhab lain, yaitu mazhab 4, ada Maliki, ada Hanafi, ada Hambali. Dulu yang mazhab lain itu saya tulis dengan merah. Nah, kemudian akhir-akhir ini dicetak yang merah itu diganti dengan kotak. Jadi ada di dalam kotak. Jadi yang di luar kotak itu mazhab Syafi'i, yang di dalam kotak itu mazhab lainnya Syafi'i. Adapun kita mempelajarinya terlebih dahulu mazhab Syafi'i saja. Diulang-ulang, diadakan tanya jawab sampai mateng. Apabila nanti sudah, kemudian mempelajari bandingannya, yaitu mazhab lain yang ada di dalam kotak itu. Begitulah sedikit penjelasan sebelum kita masuk ke pelajaran manasik haji. Mari kita mulai halaman 1. Bismillahirrahmanirrahim. Haji dan umroh. Melakukan ibadah haji itu ada 3 macam. A. Haji ifrad. B. Haji tamattu. C. Haji qiron. Mari sekarang kita baca berulang ya, yaitu haji ifrad, haji tamattu, haji qiron. Ifrad, tamattu, qiron. Ifrad, tamattu, qiron. Mari bersama-sama. Ifrad, tamattu, qiron. Ifrad, tamattu, qiron. Ifrad, tamattu, qiron. Tidak usah melihat buku. Ifrad, tamattu, qiron. Ifrad, tamattu, qiron. Ifrad, tamattu, qiron. Cukup. 1. Haji ifrad mendahulukan ibadah haji, membelakangkan ibadah umroh. Jadi haji ifrad mendahulukan ibadah haji, membelakangkan ibadah umroh. Jadi haji dulu, umroh belakang, gampangnya.
haji dulu, umroh belakang. Ifrad, haji dulu, umroh belakang. Mari. Ifrad, haji dulu, umroh belakang. 3 kali. Ifrad, haji dulu, umroh belakang. Lagi. Ifrad, haji dulu, umroh belakang. Lagi. Ifrad, haji dulu, umroh belakang. Ya. Nomor 2, haji tamattu mendahulukan ibadah umroh, membelakangkan ibadah haji. Jadi tamattu umroh dulu, haji belakang. Tamattu umroh dulu, haji belakang. Mari. Tamattu umroh dulu, haji belakang. Tamattu umroh dulu, haji belakang. Lagi. Tamattu umroh dulu, haji belakang. Ya, cukup. 3, haji qiron. Haji qiron melakukan ibadah haji dan umroh bersama-sama. Qiron, haji, umroh sama-sama. Qiron, haji, umroh sama-sama. Qiron, haji, umroh sama-sama. Qiron, haji, umroh sama-sama. Ya, coba kita ulang. Ifrad, ayo. Ifrad, Ifrad, haji dulu, umroh belakang. Tamattu umroh dulu, haji belakang. Qiron, Qiron, haji, umroh sama-sama. 3 kali. Ifrad, haji dulu, umroh belakang. Tamattu umroh dulu, haji belakang. Qiron, haji, umroh sama-sama. Ifrad, haji dulu, umroh belakang. Tamattu umroh dulu, haji belakang. Qiron, haji, umroh sama-sama. Ya, sekarang niatnya haji. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Ini kita belajar ya. Jangan kita niati sekarang. Kalau kita baca ini sambil di hati niat, berarti kita sudah melakukan ini nantinya. Ya, nanti ada konsekuensinya kalau sudah melakukan itu ya. Ya, sekarang ini hanya belajar ini. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Mari. Tiga kali. Sekarang tidak usah melihat buku. Apa itu? Tiga kali. Ya, itu artinya aku berniat haji dan ikhram haji karena Allah Ta'ala. Niat umroh ya. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Mari. Tiga kali. Tidak pakai melihat buku.
aku berniat umroh dan ihram umroh karena Allah Ta'ala. Niat haji qiron, nawaitul hajja wal umrata wa ahramtu bihima lillahi ta'ala. Mari. Yang keras. Tiga kali tidak pakai melihat buku. Ya, aku berniat haji dan umroh. Aku berniat haji dan umroh dan ikhram keduanya bersama-sama karena Allah Ta'ala. Sekarang perlu penjelasan ini dulu ya sedikit. Penjelasan. 1. Mazhab 4 bersepakat ada 3 cara yang diperbolehkan dan dalam melakukan ihram haji, namun mereka berbeda pendapat tentang yang afdol. Imam Syafi'i dan Imam Malik, yang afdol adalah haji ifrad. Imam Ahmad, yang afdol adalah haji tamattu. Sedang Imam Abu Hanifah, yang afdol adalah haji qiron. Akan tetapi beliau mewajibkan orang yang haji qiron tawaf 2 kali dan bersa'i 2 kali. Dan bila melanggar larangan ihram, wajib membayar 2 fidyah atau dam. Ini diambil dari kitab Qasfus Thimar fi Ahkamil Haji wal I'timar, karangan Abdurrahman Mahmud Madhoya Al-Alwani Al-Juhani, halaman 19. Ya, keterangan yang kedua lagi penjelasan, boleh orang bertaklid dalam suatu masalah kepada seorang imam dan dalam masalah lain kepada imam yang lain. Ini saya terangkan. Misalnya kita berpuasa, niat puasa itu boleh kita ikut mazhab Syafi'i saja, atau boleh kita ikut mazhab Maliki saja. Apa bedanya? Kalau nurut mazhab Syafi'i, orang niat itu harus tiap malam, pokok sebelum subuh. Jadi mulai maghrib sampai sebelum subuh itu harus niat. Kalau menurut Imam Syafi'i. Jadi kalau misalnya lupa sampai masuk subuh belum niat, berarti tidak boleh puasa, tidak sah puasanya. Itu menurut siapa? Mazhab Syafi'i. Jadi tiap malam. Kalau menurut mazhab Maliki, boleh di permulaan seperti tadi malam, di permulaan itu niat seluruh hari dalam 1 bulan. Jadi aku niat puasa
tiap hari dalam bulan Ramadan karena Allah Ta'ala. Itu cukup Imam Malik. Nah, karena itu sebaiknya kalau tadi malam belum ya nanti malam ya. Kalau tadi malam sudah niat menurut Syafi'i ya. Ya. Maliki sudah? Maliki sudah? Belum lah. Nanti malam boleh. Jadi nanti malam saya niat puasa mulai besok pagi, mulai hari besok dan tiap hari selama 1 bulan karena Allah Ta'ala. Begitu. Apa perlunya ini dirangkep? Perlunya kalau lupa ya, jadi kita tetap boleh berpuasa karena kita sudah mengikut mazhab Maliki. Ya, andai kata mengikut mazhab Maliki tok ya boleh. Cuma ada lebih baik lagi tiap malam juga apa? Ikut mazhab Syafi'i. Jadi dapat 2, pahalanya dapat 2. Paham ya? Itulah yang namanya orang boleh taklid kepada ya 2 madhab di dalam yang perbedaan, di dalam hal yang beda. Nah, kemudian ini contoh ini masalah sholat ikut mazhab Syafi'i dan mengenai zakat ikut mazhab Hanafi. Jadi misalnya kita kalau sholat ikut Syafi'i, tapi kalau zakat ikut mazhab Hanafi itu boleh. Ini diterangkan di dalam kitab Al-Ifsah ala Masailil Idah menurut 4 madhab dan lainnya, karangan Abdul Fattah Husain Rawah Al-Makki halaman 219. Tawaf dan sa'i adalah 2 masalah yang berbeda. Artinya kalau kita haji, tawafnya misalnya ikut Hanafi, sa'inya ikut Syafi'i itu boleh. Paham ya? Ya. Untuk pertama kali ini keterangan tentunya masih belum mendalam. Nanti makin hari keterangan makin mendalam. Saya kira tentang macamnya haji tadi sudah paham ya, tentang ifrad, tamattu, qiron. Sudah paham ya? Sekarang kita lanjutkan halaman 3. Kewajiban haji sekali seumur hidup atas yang mampu mengerjakan sendiri atau mampu berwakil orang lain karena diri sendiri sakit yang menghalangi ibadah haji yang tak ada harapan untuk sembuh. Jadi tiap orang ini wajibnya haji hanya 1 kali. Kalau mampu itu artinya ya, mampu itu artinya punya duit untuk ongkos haji, buat ongkos dirinya sendiri dan buat meninggali belanja keluarganya yang jadi tanggungannya di rumahnya. Kalau cuma bisa haji tapi tidak bisa meninggali keluarganya, belanja belum wajib. Paham ya?
Nah, itulah kewajiban haji. Seumur hidup 1 kali, ya. Kalau mampu. Lah mampu itu ada 2. Mampu dikerjakan sendiri karena dirinya sehat. Ya. Terus yang kedua, mampu, duitnya mampu untuk berangkat sendiri dan untuk belanja keluarganya di rumah mampu, tapi dia sakit yang tidak bisa menjalankan haji, dan sakitnya itu tidak ada harapan untuk sembuh, seperti stroke umpamanya. Dia punya duit, ya, untuk berangkat haji dan untuk meninggali belanja keluarganya di rumah, tapi dia stroke, tetap wajib dia. Nah, kalau begitu bagaimana? Harus mewakilkan kepada orang lain. Orang yang jadi wakil ini harus orang yang sudah pernah haji. Kalau belum pernah haji jadi wakil, ya nanti hajinya akan diambil sendiri oleh orang yang mewakili itu. Ya, jadi harus mengambil wakil orang yang sudah pernah haji. Paham ya? Waktunya haji ini, waktunya A. Haji Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Kalau bahasa kita Syawal Selo besar, itu waktunya haji. B. Umroh. Waktunya umroh itu seluruh bulan kapan saja, ya, baik waktu bulan haji bisa umroh, bukan bulan haji bisa umroh, Ramadan bisa umroh. Tadi di sini sudah ada yang berangkat umroh tadi itu, ya. Nah, itulah tentang umroh. Syarat wajibnya Islam, dewasa, berakal waras, merdeka. Merdeka itu artinya bukan budak, dan mampu, artinya mempunyai biaya haji dan biaya keluarga yang ditinggalkan. Paham ya? Ya. Catatan, orang mati yang punya tanggungan wajib haji atau yang belum mampu melakukan ibadat haji Islam. Haji Islam itu haji pertama itu, ya, haji Islam namanya, atau haji wajib, boleh dihajikan oleh siapapun walaupun tidak seizin ahli warisnya dan tak dapat wasiat dari yang mati. Adapun yang mati yang sudah menunaikan haji Islam, haji wajib, maka tidak boleh dihajikan lagi kecuali seizin dan kecuali seizin dia sebelum meninggal. Jadi begini maksudnya, ada orang mati, apakah saudara kita, apakah teman kita mati. Lah kita ini sudah pernah haji, paham ya? Kita sudah pernah haji, terus haji kedua. Nah, haji kedua ini saya berikan kepada teman saya yang mati itu, ya, itu boleh. Bahkan lebih baik kalau haji
lagi sendiri itu haji sunat, pahalanya cuma 1. Tapi kalau diberikan kepada orang yang telah mati tadi, yang mati dapat 1, yang menghajikan ini dapat 7 kali. Jadi seperti haji 7 kali pahalanya. Jadi di sini ada yang sudah haji? Belum ya? Ya kalau belum ya haji sendiri aja nanti. Nanti di sana penjenengan haji ini haji pertama, namanya haji wajib. Kemudian umroh pertama itu umroh wajib. Tapi nanti sampean bisa umroh lagi, paham ya? Umroh sunat. Lah umroh sunat ini nanti jangan sampean pakai sendiri, rugi. Sampean berikan saja kepada guru sampean yang mati misalnya, yang belum pernah umroh, ya, disodakokan kepada guru. Adapun niatnya begini, nawaitul umrota, ya. Kalau untuk dirinya sendiri begitu saja, wa haramtu biha lillahi ta'ala. Tapi kalau untuk gurunya, nawaitul umrota an guru saya Hamid, wa haramtu biha lillahi ta'ala. Nawaitul umrota an guru saya Hamid, ya, wa haramtu biha lillahi ta'ala. Begitu. Nanti umroh lagi, sapalah ganti-ganti begitu. Paham ya? Ya, saya kira sampai di sini saja. Adapun orang yang sudah pernah umroh, ya, itu sampean tidak boleh mengumrohkan dia kalau tidak dapat izin dari dia waktu masih hidup. Misalnya begini, seperti saya ini kan sudah umroh, ya, sudah umroh beberapa kali. Sekarang misalnya saya wasiat pada sampean, kalau nanti saya meninggal dunia, ya, sampean ada di Mekah, sudah habis umroh wajib sampai umroh sunat, umrohkanlah saya. Sekarang saya wasiat begitu ya, paham enggak ya? Jadi malu besok kalau saya mati itu boleh sampean umrohkan, tapi sesudah sampean sendiri umroh. Sudah paham? Ya. Sekarang berhenti sampai di sini, lalu saya buka tanya jawab. Silakan tanya jawab langsung saja, tidak pakai salam ya, terus langsung tanya. Silakan. Monggo kepada ibu bapak yang mau bertanya, silakan langsung di mic yang telah disediakan. Ini anunya kalau tanya, ya, mic-nya itu. Cek. Mohon izin bertanya. Tadi dijelaskan untuk mengumrohkan orang yang sudah meninggal dunia. Kami belum mengerti bagaimana kalau mengumrohkan orang yang masih hidup tapi belum umroh, apakah juga diperbolehkan? Ya. Terima kasih. Kalau orang yang masih hidup itu tidak boleh diumrohkan. Ya. Jadi kalau sampean kepin mengumrohkan, mau berangkat itu, umpamanya ada yang pesan, aku ke umrono yo gitu. Iya, wis mati yo dhisik yo. Nah, begitu.
Iya umroh biasa itu, cuma niatnya saja ya. Ya umroh biasa. Ya nantilah bagaimana umroh itu, bagaimana haji itu kelakuannya nanti, masih belum ini ya. Ada yang tanya lagi? Tes. Mohon izin Yai. Nama saya Mamluha, saya dari Kauman saja. Pertanyaan kami kemarin suami itu meninggal dunia. Terus sekarang saya tinggal sendiri berangkat insya Allah tahun 2020 dan itu kalaupun kami nanti di sana saya sendiri menunaikan ibadah haji, apakah saya nanti bisa mengumrohkan beliau? Begitu, terima kasih. Nanti dulu. Maksudnya gini, sudah pernah umroh belum? Siapa? Kami. Suaminya belum, mau berangkat haji bersama-sama sekalian. Cuman kami ditinggal dahulu, dipanggil Gusti Allah. Terus kami sendirian berangkatnya. Apa bisa nanti kami di sana haji terus mengumrohkan beliau atau menghajikan lewat orang lain? Mohon ngapunten, terima kasih. Ya, begini ya. Kalau memang suaminya belum pernah haji dan belum pernah umroh, lalu meninggal dunia, sekarang sampean haji dan umroh. Umroh yang pertama itu wajib, nanti umroh yang kedua sampean buat mengumrohkan suami. Niatnya nawaitul umrotah an suami saya, namanya ini wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Terus sampean umroh komplit seperti sampean umroh sendiri itu. Nah, itu sampean dapat 7, suami dapat 1. Paham ya? Ya. Nah, terus saya tambah sedikit. Kalau suami, saudara, orang lain yang diumrohkan itu dapat 7. Tapi kalau yang sampean umrohkan itu orang tua, ya, ibu, bapak, mbah, ke atas lah, ya, itu dapat 10. Dapat 10. Paham ya? Ya. Ada tanya lagi? Ya. Terima kasih kesempatannya. Kami tanyakan apabila mbah kami begitu ya, yang sudah meninggal, belum pernah umroh dan belum pernah berpesan, kalau seandainya diumrohkan itu apakah boleh? Boleh. Jadi bapak ke atas boleh, apalagi bapak ke atas ya. Orang saudara atau tetangga saja ya, yang mati belum pernah umroh boleh kok diumrohkan. Walaupun sebelumnya tidak pernah pesan kalau nanti saya diumrohkan. Maaf, pada saat beliau masih sugeng. Beliau masih sugeng ngomong begitu? Tidak pernah menyampaikan. Tidak pernah ngomong. Tidak pernah pesen. Boleh. Jadi begini loh ya. Kalau beliau memang belum pernah umroh, itu wasiat atau tidak wasiat itu boleh diumrohkan oleh yang sudah pernah melakukan umroh. Paham ya?
Paham, terima kasih. Nah, kalau beliau itu sudah pernah umroh, paham ya? Sudah pernah umroh, lah itu tidak boleh diumrohkan kalau tidak dapat izin dari beliau waktu masih hidup. Ya, kalau sudah mati ya tidak ngomong di kuburan ya. Kalau masih hidup, aku yang golek mati, aku ki wis tau umroh nak. Nek aku kok mati ya, tolong nek kon umroh wis mari umroh wajib nak, aku umroh no maneh. Ngaten nggih? Lah itu boleh. Paham? Paham, terima kasih. Iya. Assalamualaikum Pak Yai, saya Ya. Bu Ridwan. Saya punya orang tua yang sudah jatuh kewajiban untuk menunaikan ibadah haji. Tapi di sisi lain, kalau diingatkan anaknya untuk melakukan ibadah haji, justru anak-anaknya itu dimungsuhi. Cara menghadapi orang tua kayak begini ini, gimana caranya Pak Yai? Terima kasih. Dia belum pernah haji ya? Belum. Belum pernah umroh, belum pernah haji. Belum. Terus anaknya mau haji, Iya, dilarang. bukan berarti dilarang Pak Yai. Ini orang tua saya ini sudah jatuh kewajiban karena hartanya itu sudah mencukupi untuk berangkat ke sana. Lah sedangkan anak-anaknya itu mengingatkan, Bu, ayo kita bareng-bareng melaksanakan ibadah haji. Justru yang seperti itu anaknya itu dimungsuhi sampai kayak begitunya. Terus cara menghadapi orang tua yang seperti ini, gimana itu kewajiban anaknya itu? Ya tetap anak itu memperingatkan yang halus ya. Misalnya diberitahu pahalanya orang haji, pahalanya misalnya begitu, tapi yang halus. Terus kalau orang itu sudah kewajiban dan tidak ada rintangan apa-apa, tidak berangkat haji, itu berdosa, begitulah. Diperingatkanlah dengan halus, dengan halus. Atau kalau mungkin memperingatkan sendiri itu tidak bisa, minta tolonglah kiai misalnya yang disegani oleh beliau itu, minta tolong supaya diingatkan. Begitu caranya itu. Jelas ya? Iya, insya Allah Pak Yai. Iya. Satu lagi Pak Yai ya, begini, rumah saya itu dekat masjid, cuma selangkah 2 langkah aja. Tapi kenapa orang tua saya itu kok susah banget untuk sholat berjamaah di masjid ataupun melakukan kebaikan lain-lain, sedangkan umurnya itu sudah lanjut Yai. Terus gimana untuk mendoakan orang tua, sedangkan sholat 5 waktu dia jarang, apalagi puasa Ramadan kayak begini Pak Yai. Terus anak-anaknya harus gimana? Dekat sama masjid. Iya, Ya. iya. Jumuan mau tapi ya. Jumatan mau, Iya. kali sholat 5 waktu itu jarang-jarang, apalagi kayak begini puasa Iya. enggak. Begini ya, memang sholat berjamaah di masjid itu lebih baik ya daripada sholat sendirian di rumah. Dan kalau di masjid itu juga ada lagi pahala iktikaf dan
lain-lain ya. Tetapi harus ke masjid, kalau tidak ke masjid tidak sah, itu tidak. Jadi misalnya sholat sendirian di rumah misalnya itu ya sah, ya cuma pahalanya itu tidak ada. Seperti pahalanya tidak seperti kalau ke masjid berjamaah. Kalau berjamaah kan 27 lipat pahalanya. Kalau sendirian tidak. Lah kalau bisa misalnya ya direwangi aja berjamaah di rumah, direwangi ya, karena memang terpaksa sih direwangi supaya dapat 27. Adapun misalnya karena tidak di masjid, tidak bisa itikaf, begini aja, bikin masjid saja di rumah. Ya apa masjidnya? Misalnya kalau kamar satu ini diniati bikin masjid, itu sah, tapi rumahnya tidak boleh dijual. Kalau jual rumah nanti jual masjid. Supaya tidak jual rumah, begini saja, sampean beli babut yang agak lebar gitu ya, dan itu sampean niati babut iki tak niati tak dadekno masjid, begitu dipasang di kamar itu ya. Jadi kalau masuk kamar itu otomatis masuk ke masjid itu bisa nawaitul itikaf di situ bisa. Terus berjamaah sama bapaknya di situ, bapaknya yang imami, sampean yang makmum. Kalau ada anak-anak yang lain diajak berjamaah sekali di situ. Itu caranya begitu. Jadi kamar kalau rumahnya dijual, si babutnya tidak usah dijual, babutnya bisa dibawa kemana-mana. Jadi ini masjid yang bisa dibawa kemana-mana, ya. Paham Bu? Ya begitulah caranya, supaya tidak bertengkar dengan ayah, dengan bapak. Paham ya Bu ya? Insya Allah, terima kasih Pak Yai. Ya. Ada lain? Maaf, mau izin bertanya, Pak Yai. Bolehkah kita mengumrohkan orang yang sakit, ya, saudara atau orang tua yang sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya? Boleh apa tidak? Terima kasih. Masih hidup, tapi sakit, cuman sakitnya sudah parah dan untuk sembuh itu menurut dokter sulit sekali. Ya begini ya, dia sendiri kan belum wajib. Walaupun misalnya sembuh, belum wajib dia karena tidak punya sangu, tidak punya apa. Ya tidak boleh. Ya ditunggu sampai mati. Kalau mati baru boleh, ya. Ya. Sudah? Ada Yai, satu lagi kami Ya. untuk tips cepat ke Makatul Mukarromah itu adakah wiritan yang khusus kalau kita kepingin ke sana terus dicepatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Makaten matur nuwun. Apakah ada wiritan? Ada tips bacaan yang kita baca sehari-hari sekiranya kita cepat dikabulkan oleh Allah untuk pergi ke Baitullah. Ngaten. Iya. Tunggu jadwal sudah, daftar sudah. Barangkali kami ada tips-tips khusus bacaan yang sekiranya secepatnya Allah mengabulkan menjadi duyufallah begitu ya. Makasih. Ada, yaitu di surat Al-Hajj itu ada wa'adzim bin nasi bil haji ya'tu karijala wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amiq liyasyhadu manafi'a lahum. Itu dibaca berulang-ulang.
وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق liyashhadu manafi'a lahum. Itu satu, itu dua. Begini, kalau sampean sholat tapi sholat sendirian ya, ini ya sholat sunat umpamanya, sampean sholat sunat, waktu sujud yang terakhir itu sampean mohon pada Allah. Kalau dengan bahasa Arab mohonnya boleh diucapkan dengan lisan. Kalau tidak dengan bahasa Arab, mohon di hati saja. Ya Allah, mohon semoga saya dipercepat untuk ibadat haji, misalnya begitu. Itu yang lama berulang-ulang. Jadi tiap sholat sunat yang sujud yang akhir dilakukan begitu tadi, itu permohonan kepada Allah. Jelas ya Bu? Ya. Sudah? Ya kalau sudah, untuk sementara kita sampai di sini aja. Saya minta itu diulang-ulang tadi itu, seperti waktu saya tadi itu ya, sampai apal. Sebab manasik haji itu harus apal kita ya, harus apal. Tadi itu terdapat di surat di Al-Qur'an apa gimana ya? Wa'adzim fin nasi bil haji. Iya, surat juz berapa atau di dalam Al-Qur'an surat apa? Tapi sebentar saya lupa saya. Mohon diberi petunjuk kami. Dicari. Saya nanti menulis terus saya hafalkan. Quran surat. Enggak kok, enggak ngerti. Di surat Al-Hajj, surat Al-Haji ayat 27 sampai 28 awal, juz 17. Sudah Bu? Ya. Ya itu saja. Sudah? Ya. Cukup ya sampai di sini. Ya terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Doakan saya tetap kuat ya, untuk memberikan manasik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma khtim lana bil iman wa sallallahu alaihi wa alihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Demikian tadi materi manasik haji 2015 yang disampaikan oleh yang terhormat Bapak Kiai Haji Muhammad Basori Alwi. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat. Untuk esok hari Jumat pengajian manasik haji kita libur dan insya Allah akan masuk kembali pada hari Sabtu. Materi insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Muhammad Baitwi Muslih dengan materi adab haji dan ziarah. Insya Allah dimulai pukul 6 WIB seusai kuliah subuh.
Kami selaku pembawa acara mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.